Nah, kita masuk langsung pada ini. Di dalam perencanaan pembelajaran, apa saja yang harus dilakukan? Apa saja yang harus disiapkan? Anda bisa nanti mengakses ya dari LPMP Jawa Tengah ataupun Kemendikbud atau yang terkait dengan Direktorat Pendidikan Dasar. Hal-hal itu sudah lengkap saya kira tersaji di sana. Mulai dari yang pertama analisis standar kompetensi lulusan, kemudian KI dan KD. Menganalisis standar kompetensi lulusannya apa dulu gitu kan. SD itu seperti apa standar kompetensi lulusan. Kemudian kompetensi intinya apa, kompetensi dasarnya apa. Nah, kemudian nanti di bawah saya munculkan contoh-contoh form yang terkait dengan analisis SKL, KI, dan KD ini. Kemudian yang kedua analisis minggu efektif. Analisis minggu efektif itu berarti nanti diawali dengan kita mempunyai kalender pendidikan. Ya, kalender pendidikan. Teman-teman sudah punya kalender pendidikan terutama yang Jawa Tengah dan Jawa Tengah sudah milih. Wani piro. Sudah punya atau belum? Bisa salah satu menjawab atau menggunakan chat. Anda bisa menjawab misalnya. Sudah memiliki kalender pendidikan atau belum? Kalau belum nanti untuk bisa menganalisis minggu efektif, kemudian membuat prota dan promes tidak akan bisa nanti. Kalau belum nanti bisa dimunculkan atau bisa kamu munculkan. Saya coba stop share yang ini. Ini muncul nggak Bu Ika ya, yang saya share screen ini? Dereng Bu. Belum ada. Dereng? Dereng. Belum muncul ya? Bentar, saya ada kalender pendidikan yang sudah ada di apa namanya di Jawa Tengah. Saya coba share kembali. Ini. Muncul belum nggih? Sampun. Ampun. Nah, ini ada master plan atau yang terkait dengan kalender pendidikan dari tingkat SD, SMP sampai ke SMA. Saya munculkan yang SD saja. Ini SMP ya. Ini PAUD. Nah, ini untuk kalender pendidikan yang SD, SDLB, MI, dan seterusnya. Nah, tadi yang kita sampaikan Anda menguasai atau mengetahui minggu efektifnya ada berapa dan sebagainya nanti sebagai dasar untuk membuat prota gitu kan, untuk membuat prota. Contoh nanti di sini sudah dimunculkan misalnya minggu efektif. Nah, ini kan Juli. Ini mestinya tidak masuk ini yang seperti ini. Kemudian nanti baru masuk. Nah, nanti akan kita hitung hari yang efektif itu berapa, hari atau minggu yang efektif itu berapa dan seterusnya. Ada keterangan di sini. Nanti bisa saya share. Nah, ini misalnya ada keterangan-keterangan seperti ini. Ini hari efektif, kemudian minggu efektif dan sebagainya nanti akan kita hitung. Apa namanya? Yang terkait dengan kalender pendidikan ini.
Nah, ini sebagai gambaran dulu. Nanti mudah-mudahan akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Ernawati ya. Kemudian kembali lagi ke sini. Nah, sehingga menentukan apa namanya? Ini untuk analisis minggu efektif tadi berarti yang harus kita miliki adalah kita mempunyai kalender pendidikan. Kemudian program tahunan juga sama, program tahunan, kemudian program semesteran, silabus dan RPP. Maka untuk membuat prota ini mestinya diawali terlebih dahulu dengan kita mempunyai kalender pendidikan, kemudian nanti ada langkah yang lebih lanjut. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran maka kita memastikan prasyarat pembelajarannya sudah terpenuhi atau belum. Kemudian ada pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Nah, dalam penilaian pembelajaran kalau menurut LPMP ini ada 10 langkah yang harus dilakukan oleh guru. Mulai dari penetapan KKM, penyusunan kisi-kisi instrumen, kemudian merancang instrumen penilaian sikap, merancang instrumen penilaian pengetahuan, merancang instrumen penilaian keterampilan, sampai juga menganalisis kualitas instrumen penilaian, menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga memang lebih komprehensif yang dinilai dan yang harus kita lakukan. Setelah itu nanti akan kita analisis hasil penilaiannya, kemudian diolah, kemudian baru kita dilaporkan. Nah, kita membahas masuk pada program tahunan. Apa sebetulnya program tahunan ini? Yaitu rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun pembelajaran. Program tahunan berarti 1 tahun pembelajaran. Dihitung dari bulan apa? Kalau pembelajaran itu berarti dari bulan Juli ya. Dari bulan Juli tahun pelajaran. Kemudian merupakan program umum tematik terpadu untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru. Juga ini adalah merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yaitu program semesteran, silabus, dan RPP. Sehingga di dalam program tahunan ini menjadi dasar untuk bisa mengembangkan program-program berikutnya. Nah, saya tanya kepada mahasiswa sekarang, silakan dijawab di room chat ini. Anda sudah bisa menyusun program tahunan atau belum dari mata kuliah yang sudah disampaikan di semester-semester sebelumnya? Mahasiswa PGSD sudah bisa menyusun program tahunan atau belum? Jawab di room chat ya. Kalau sudah kan berarti tidak perlu dibahas lebih lanjut gitu ya. Oke. Baik, terima kasih jawabannya. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya ketika kita ingin memiliki atau menyusun program tahunan ini? Sebetulnya guru memiliki kebebasan dalam menentukan format program tahunan menurut Kemendikbud, tapi juga ada format-format yang sudah bagus yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu kita menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas. Contoh kelas 1 SD, jumlah temanya ada berapa? Misalnya ada 8 misalnya atau 9 ya, 8 misalnya. Kemudian subtemanya ada berapa? Tema 1 itu subtemanya ada berapa? Nah, kemudian satu subtema itu berapa pertemuan kan? Biasanya kan 6 kali, berarti dalam 1 minggu. Satu subtema selesai dalam 1 minggu. Kemudian setelah kita menghitung itu, ada berapa tema dan subtema, kemudian yang kedua menandai hari-hari libur. Hari libur nasional, gitu ya. Kemudian juga permulaan tahun pembelajaran, kemudian minggu pembelajaran yang efektif dari kalender pendidikan tadi. Kemudian setelah itu menghitung jumlah minggu belajar efektifnya. Minggu belajar efektif dalam 1 tahun. Ada berapa minggu belajar efektif dalam 1 tahun itu?
Nah, setelah itu langkah yang berikutnya adalah mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif itu ke dalam subtema. Tadi sudah kita sampaikan bahwa satu subtema itu biasanya dilakukan dalam 6 kali pertemuan atau dalam 1 minggu. Sehingga kalau katakanlah 8 tema, kemudian satu tema itu misalnya ada 4 subtema. Nah, teman-teman tinggal mengalihkan. Kalau 4 subtema berarti harus berapa pertemuan itu gitu kan, atau berapa minggu gitu kan. Jadi selesai misalnya dalam 8 bulan atau 9 bulan, nanti akan terhitung dari situ. Nah, ini ada contoh ya, contoh untuk format program tahunan, misalnya mulai dari SD, kemudian kelasnya, tahun pelajarannya. Nah, ini kita munculkan di sini. Temanya apa saja di kelas 1 itu. Kemudian subtema, ya, subtema. Kemudian alokasi waktunya berapa? 1 minggu efektif misalnya. Oh, 1 minggu, sehingga dijumlahkan ketemu berapa. Ini salah satu contohnya seperti itu. Nanti tinggal diteruskan. Ada 8 tema dalam kelas 1 ini. Sehingga kita kalikan 8 tema kali, ya, kalikan jumlahnya ini ada berapa nantinya. Baik, kemudian lanjut lagi program semester. Program semester atau PROMES yaitu rencana penetapan alokasi waktu pembelajaran dalam 1 semester, ya. Rencana penetapan alokasi waktu pembelajaran dalam 1 semester. Sehingga semuanya sudah dilakukan secara terencana dan sistematis pembelajaran itu, dan sehingga tidak tiba-tiba wah kok ini materi ini itu nanti akan disampaikan di minggu keberapa, itu sudah dirancang ya, sudah diagendakan sebelumnya dan pasti selesai materinya seperti itu. Idealnya seperti itu, tapi nanti di lapangan akan banyak kendala-kendala yang akan ditemui. Nah, bagaimana untuk bisa merancang PROMES itu? Yang pertama, tetap kembali pada menelaah kalender pendidikan. Ya, kalender pendidikan berarti setiap guru mempunyai kalender pendidikan. Kemudian ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan itu mereka mempunyai ciri khas, mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan satuan pendidikan yang lainnya. Sehingga ini harus dipahami betul ketika kita mau menyusun program semesteran ini. Program semester. Sama yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pembelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif per minggu. Kemudian yang ketiga, menghitung jumlah hari belajar efektif dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Setiap bulannya dihitung, kemudian dalam 1 semesternya itu dihitung. Kemudian mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta reviewnya. Saya berikan contoh seperti ini. Bener? Mohon maaf. G. Waktu 5 menit lagi, Nggih. Ngapunten. G, Bu Ika. Baik. Iya. Menyampaikan materi 1 semester 30 menit ya. Baik. G. Ini misalnya dari tema, kemudian subtema, kemudian tadi kita contohkan satu subtema misalnya selesai dalam waktu 6 minggu, termasuk dengan ulangan harian. Berarti bisa dihitung alokasi waktunya, berapa jam pelajaran gitu ya. Berapa jam pelajaran. Ini ada di bulan apa, misalnya Agustus, kemudian ini bulan Agustus minggu kedua, Agustus minggu ketiga, dan seterusnya. Sampai dengan selesai pada materi misalnya sampai dengan bulan yang kita tentukan. Kemudian ada ulangan tengah semester dan seterusnya. Nah, kemudian pemetaan KD digunakan sebagai dasar perancangan kegiatan penilaian. Nah, kemudian RPP ya, saya masuk ke RPP di dalam waktu yang singkat ini. RPP ini dijabarkan dari silabus. Kemudian tentunya isinya komponen RPP ini secara standar proses nomor 65 tahun 2013 seperti ini. Identitas sekolah, tema, subtema, kelas, kemudian ada materi, alokasi. Nah, di sini kemudian ada
metode media sumber belajar. Nah, di metode media ini harus Anda munculkan yang terkait dengan model pembelajaran apa yang digunakan, kemudian metode-metode apa yang digunakan. Nah, ringkas saja, prinsip yang harus diperhatikan adalah apa? Yaitu perbedaan individu peserta didik, kemudian RPP itu harus bisa mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis, memberikan umpan balik, kemudian keterkaitan dan kepaduan juga harus menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini di dalam langkah-langkah penyusunan RPP ada kegiatan pendahuluan. Saya kira ini bisa dipahami ya. Kemudian kegiatan inti, ada eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, kemudian ditambah dengan pendekatan saintifik, mencoba, menanya, kemudian mengamati, mengorganisasi, dan sebagainya. Kemudian kegiatan penutup. Nah, kalau kegiatan pendahuluan pasti kita akan memusatkan perhatian pada peserta didik. Kemudian ada yang perlu diperhatikan lagi adalah ini, penggunaan metode itu harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan tema. Ingat ya, tidak ada model atau metode pembelajaran yang paling efektif untuk semua tema. Yang ada adalah yang paling pas, yang paling sesuai untuk tema itu, maka dia perlu metode atau perlu media apa. Juga dilihat karakteristik peserta didiknya. Karakteristik peserta didiknya seperti apa. Sehingga ini akan memunculkan barangkali kreativitas dan inovasi dari para calon guru untuk bisa memunculkan metode-metode pembelajaran yang inovatif. Kemudian di kegiatan penutup yang harus dimunculkan adalah membuat rangkuman atau simpulan ataupun feedback, kemudian pemberian tugas, kemudian pemberian arahan, dan juga yang terkait nanti ketika ada remedi ataupun pengayaan. Nah, ini contoh format RPP standar yang bisa dimunculkan. Ada satuan pendidikan, kemudian tema, subtema, pertemuan, kelas, waktu, dan seterusnya. Kemudian ini masih lanjutan dari tadi. Nah, ini sebentar ya Bu Ika, minta waktu sebentar saja untuk memunculkan lampiran-lampiran ini. Ini analisis analisis SKL, KIKD, dan indeks pencapaian kompetensi yang diambil dari LPMP. Kemudian ini analisis minggu efektif yang juga bisa Anda gunakan menurut standar dari LPMP. Kemudian ini program tahunan. Nah, format program tahunan juga bisa dibuat seperti ini. Nomor, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Kemudian program semesteran, formatnya bisa dibuat seperti ini. Kompetensi dasar, jumlah jam pelajaran, kemudian bulannya. Kemudian pengembangan silabus, Anda bisa membuat dengan format seperti ini. Kemudian validasi silabus kalau mau digunakan kan divalidasi dulu oleh wakil kurikulum atau kepala sekolah. Kemudian RPP, nah ini mata pelajarannya apa, kemudian kelas, alokasi waktu, tujuan, dan seterusnya. Ada juga sekarang diterapkan RPP Flipped Classroom SD dan Home Visit atau RPP 1 lembar juga ada. Nah, ini bisa diakses di beberapa web yang ada. Yang jelas kalau RPP 1 lembar itu isinya hanya tujuan, kemudian kegiatan, kemudian setelah itu penilaian. Nah, tujuan, kegiatan, dan penilaian. Maka RPP juga perlu dilakukan validasi oleh wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum. Kemudian jurnal kelas untuk melihat kondisi pembelajaran pada hari itu. Nah, ini penilaian pembelajaran ya, sampai Anda penentuan KKM. Jadi KKM itu dipengaruhi oleh apa saja, dilihat dari faktor apa saja bisa dilihat di layar ini. Kemudian termasuk membuat forum kisi-kisi soal pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini ada penilaian diri, penilaian antar teman, dan juga hal-hal yang terkait dengan ini penilaian keterampilan, baik unjuk kerja, portofolio, kemudian produk gitu ya. Kemudian ada instrumen telah soal HOTS dalam bentuk pilihan ganda.
Ada juga yang perlu dipersiapkan oleh guru dan calon guru adalah laporan remedi dan pengayaan. Kemudian ini yang terkait dengan laporan hasil belajar yang harus diberikan pada orang tua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai dasar atau mengingat kembali materi-materi yang sudah Anda pernah peroleh di perkuliahan pada materi perencanaan pembelajaran misalnya, sehingga ini menjadi bekal untuk mengingat kembali dan juga untuk melakukan pengembangan perangkat pembelajaran di magang 2. Nanti oleh narasumber yang satunya, oleh Bu Ernawati, saya kira akan dijelaskan lebih lanjut tentang pembuatan atau pengembangan secara praktek perangkat pembelajaran. Barangkali dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Ibu Nur Azizah MPD. Berikutnya pada narasumber kedua kita, Ibu Ernawati Setio Nugrahini MPD, kami persilakan untuk memaparkan terkait dengan teknis penyusunan perangkat pembelajaran PGSD. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu biografi singkat beliau. Nama lengkap Ibu Ernawati Setio Nugrahini. Beliau terakhir menyelesaikan pendidikan pada tahun 2017 di Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan IPS pada Universitas PGRI Yogyakarta, bertempat tinggal di Desa Magelangan, Kecamatan Kuto Arjo dan Kabupaten Purworejo. Banyak sekali prestasi yang sudah beliau raih, antara lain sebagai pemenang Siamo Kitab in Science Research Grants 2017, merupakan riset pembelajaran inquiry, kemudian merupakan finalis Lomba Inovasi Pembelajaran Guru Sekolah Dasar Tingkat Nasional pada tahun 2017, kemudian peserta terbaik pelatihan publikasi ilmiah dan karya inovasi pembelajaran matematika pada tahun 2018, dan juga prestasi 2 di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, kemudian peserta 1000 guru ke luar negeri pada tahun 2019, dan pada tahun 2021 ini sedang mengikuti peserta CASLP atau Southeast Asia School Leader Program yang dilakukan oleh Siamo Innotech Filipina. Demikian biodata atau biografi singkat dari Ibu Ernawati Setio Nugrahini MPD. Selanjutnya kami persilahkan kepada beliau untuk memaparkan terkait dengan teknis penyusunan perangkat pembelajaran PGSD. Waktu kami persilahkan kepada Ibu Ernawati. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ibu Ika. Terima kasih untuk Ibu Nur Azizah yang telah memberikan paparan dan mengawali pertemuan workshop kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, berkah, karunia, terutama kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat bersama dalam acara workshop series ini. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Mbak Ika. Mbak Ika, sebelum saya memulai materi saya, apakah saya bisa share screen? Bisa Ibu, dipersilakan bisa. Oke. Karena waktunya sebentar. Kurang lebih untuk Bu Erna 50 menit sih. Iya. Oke, karena waktunya 50 menit, maka saya akan langsung saja untuk share screen dan materi-materinya. Silakan jika ada pertanyaan, dapat teman-teman semua langsung dapat ditulis di kolom chat ataupun raise hand ya. Terus di sini saya akan menggunakan sistem diskusi. Jadi kalau ada hal yang ingin ditanyakan langsung saja untuk karena waktunya itu sempit. Oke. Workshop yang dipercayakan kepada saya adalah untuk sesi praktek pengembangan perangkat pembelajaran di SD sesuai dengan
pekerjaan saya saat ini saya merupakan kepala sekolah di SD Negeri Wirotaman Kutoarjo dan CV-nya tadi sudah dibacakan oleh Mbak Ika. Ini sekedar paparan dari saya. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau ada sharing idea, Bapak Ibu bisa WA saya di nomor WA yang ini. Share screen-nya udah muncul ya Mbak Ika? Sudah Bu. Oke. Ya, terima kasih. Untuk nomor WA saya bisa tanya langsung ke WA saya 085 700 100 501 ataupun ke nomor satunya. Kemudian ini Facebook saya dan ini Instagram saya ataupun bisa via email. Seperti yang tadi disebutkan, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya berdiri di sini atau izinkan saya share materi tentang ini karena ini bagian-bagian dari merupakan passion saya di bidang pendidikan dan penelitian ataupun pengembangannya. Seperti yang tadi sudah disebutkan Mbak Ika, ini ada 1 sampai 10 dan terakhir kali saya masih menjadi tergabung dalam workshop CASLP Southeast Asia School Leader Program dari Siameo Innotech tahun 2021. Berhubung ini masih masa pandemi, jadi workshop pun dilakukan dari Siameo Innotech dengan iFlag. iFlag itu semacam Edmodo-nya dari Siameo Innotech. Oke, lanjut berikutnya ya. Kita akan membahas yang mulai lagi. Tujuan dari kita melakukan workshop hari ini itu apa? Yang pertama adalah mendiskusikan dulu. Setelah mendiskusikan dulu, kita akan melakukan secara langsung praktek pengembangan perangkat pembelajaran di SD. Sejalan tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Nur Azizah, maka saya hanya akan membatasi topik pada hari ini itu ada jadi 4. Yang pertama prota, yang kedua promes, yang ketiga silabus, dan yang keempat RPP. Selanjutnya, konten hari ini seperti ini. Jadi kita akan belajar tentang prota dan promes pada sesi 1, silabus pada sesi 2, prosem, RPP pada sesi 3, dan terakhir kali Q&A, question and answer. Silahkan, tapi question and answer boleh pada waktu sesi ini. Seperti yang tadi disebutkan, terima kasih untuk Ibu Azizah yang sudah memaparkan dan mendasari dari praktek ini. Prota merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran KI/KD yang ditetapkan. Karena rekan-rekan semua PGSD, maka saya juga akan mengulik materi-materi SD. Seperti yang kita ketahui, untuk kelas bawah materinya atau temanya, kelas bawah itu kelas 1 sampai 3, tema dalam 1 semester 4 tema. Tema untuk semester 2 8 tema. Oke, itu untuk kelas bawah. Untuk kelas tinggi, tema semester 1 ada 5 tema, semester 2 ada 4 tema. Jadi terdapat perbedaan 1 tema untuk semester rendah ataupun semester tinggi. Bagaimana cara membuat protanya? Beruntung kita sudah menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 13 atau kurikulum 2013 dalam 1 tema, saya ulangi ya, dalam 1 tema dibagi menjadi 3 subtema. Clear? 3 subtema dibagi lagi menjadi 6 pertemuan. Oke. Subtema 1 seperti di sini, tema 1 ada 3 subtema, 1, 2, 3, dan setiap subtema ada 6 pertemuan. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu akan selesai 1 subtema untuk tema 1. Minggu depannya lagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi akan selesai di subtema 2. Kemudian dilanjut subtema 3. Minggu keempat apa? Bukannya 1 bulan itu ada 4 minggu. Minggu keempat merupakan waktu di mana siswa-siswa mengerjakan proyek literasi. Oke, proyek literasi itu apa? Teman-teman bisa membuka nanti jika sudah masuk ke sekolah betul atau sudah magang kedua itu, teman-teman bisa membuka buku siswa
Di situ ada subtema 4. Subtema 4 merupakan proyek literasinya. Jadi ada beberapa hal yang akan dieksplor oleh siswa. Oke, bagaimana cara menentukan program tahunannya? Sama seperti tadi, yuk kita lihat. Alokasi waktu untuk tema 1, berarti subtema 1 minggu. Clear ya? Subtema 2 1 minggu. Subtema 3 1 minggu. Proyek literasi 1 minggu. Berarti dalam satu tema diselesaikan dalam 1 bulan. Oke. Juli tema 1, Agustus tema 2, September tema 3, Oktober tema 4, November tema 5. Pada kelas tinggi atau November ini sudah mulai, untuk kelas rendah itu sudah mulai adanya refleksi. Refleksi itu merupakan ada yang di remedi, ada yang di remedi ataupun yang satunya percepatan. Kemudian Desember akselerasi, Desember itu sudah mulai untuk tes. Oke, jadi pas ya 6 bulan dibagikan dalam 6 bulan kali 2, 12 bulan dikurangi 1 bulan untuk mengapa semester 2 itu hanya 4 subtema, karena nanti 1 bulannya kan kita memiliki waktu belajar untuk semester 1 mana ya, liburnya lebih panjang daripada libur pada semester 1. Oleh karena itu materinya hanya 4 tema. Oke, clear. Kemudian berikutnya silahkan jika ada yang bertanya langsung aja dituliskan bagaimana pengembangan prota atau program tahunan secara nyata. Sama seperti yang tadi saya paparkan, dibagi per minggu dan langsung masuk 1, 2, 3, 4. Ini jumlah hari efektif untuk kegiatan lain-lainnya. September berapa hari efektif, Agustus berapa hari, Juli, Agustus sampai Desember. Masukkan satu-satu. Subtema 1 pembelajaran 1 pada hari keempat pada Juli, karena 1, 2, 3 digunakan biasanya untuk orientasi siswa baru. Kemudian habis itu pembelajaran 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4, pembelajaran 5, pembelajaran 6 pada subtema 1. Berikutnya. Yuk, saya sudah membuat prota untuk kelas 4, contohnya prota kelas 4, silahkan teman-teman bisa klik pada link yang saya sediakan, prota 4_Nana. Silakan saya tunggu. Jadi nanti kalau sudah masuk ke sini, saya akan menerangkan sedikit tentang protanya. Silakan masuk ke situ dulu. Saya tunggu sebentar ya. Bentar, saya akan share screen juga untuk protanya. Prota merupakan hal yang mendasari semuanya, mendasari pembelajaran untuk 1 tahun ini. Prota, saya akan share. Prota, share. Oke. Ini adalah wujud prota yang sudah teridentifikasi dan sudah dihitung 1, 1, 1, 1. Sudah dimasukkan dalam tahun pelajaran ini di sekolah saya untuk kelas 4 sebagai contohnya. Sekali lagi, jadi semester 1 ada 5 tema. Tema 1 dibagi menjadi 3 subtema, alokasi waktunya 1, 1, 1 ditambah 1 dengan literasi. Seperti ini terus. 1, tema 1 semester 1, tema 1 semester tema 2 semester 1, tema 3 semester 1, tema 4 semester 1, lanjut sampai tema 5 semester 1 dan akan dilanjutkan dengan semester 2, tema 6, 7, 8 dan 9. Ini adalah contoh dari prota. Oke. Teman-teman tidak mengalami kesulitan menjabarkan prota menjadi seperti ini atau bagaimana, silahkan dapat dituliskan di kolom chat. Kemudian
selepas dari Prota, kita akan belajar bersama tentang Promes. Saya akan share lagi untuk PowerPoint saya, paparan saya. Tadi kita sudah sampai Prota ya. Lanjut. Kita akan sampai Promes. Apa bedanya Prota dan Promes? Prota merupakan program dalam 1 tahun, sementara Promes dipecah menjadi, dari Prota dipecah menjadi 2, semester 1, semester 2. Oke. Dari semester 1 dan semester 2 tadi, ya kan, di sini ditulis pembelajaran, misalnya tema 2, subtema 1, tema 2, subtema 1. Berarti kan pembelajarannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dalam 1 subtema ini alokasinya 1 minggu efektif. 1 minggu efektif dimulai dari, karena ini nanti di sebelah sini ada tanggalnya. Minggu ke-3 Juli dan minggu ke-4 Juli. Seperti yang tadi saya sebutkan, hari pertama 2, 3 merupakan waktu siswa adaptasi dulu. Jadi belum ada pembelajaran, pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian berarti mulai Kamis, Jumat, Sabtu siswa sudah memasuki pembelajaran langsung. Oleh karena itu dimulai dengan pembelajaran ke-1 minggu ke-3. Ini hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu. Kemudian di sini ada ulangan subtema, remedial, dan pengayaan. Dilakukan pada pertemuan terakhir. Oke. Terus, bagaimana? Ini Promes dasarnya ya. Bagaimana contohnya atau pengembangannya? Bentar. Nah, bagaimana proses pengembangannya secara nyata? Tadi sudah saya paparkan satu subtema, terus ini menjadi 1 promesnya atau promes nyatanya. Bagaimana caranya? Ayo kita pelajari bersama. Nah, ini dia. Nanti akan ada, saya juga sudah menambahkan atau sudah memberikan link untuk prosem atau promes semester 1-2 untuk kelas 4. Silahkan bisa dibuka sekarang. Saya harap dibuka ya, jadi jangan di-copy saja, tetapi saya minta untuk dibuka. Sebentar, saya akan membuka untuk prosemnya. Oke, prosemnya jalan. Oke, sama seperti yang tadi, prosemnya merupakan bagian dari promes yang dibagi 2. Nanti sudah saya alokasikan di situ, sudah saya tuliskan di situ, sudah saya berikan linknya. Silahkan bisa dicermati. Saya akan share screen lagi untuk Prota Promes. Ini dia. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung bertanya. Oke, seperti ini contohnya. Untuk kelas 4, tema 1 pada waktu ini adalah Prota Promes pada masa pandemi. Jadi pada masa pandemi itu 60%, hanya 60% dari keseluruhan kurikulum yang diminta untuk diajarkan. Jadi di sini kebetulan untuk tema 1 itu tema 1 pada kelas 4 tidak diajarkan. Oke. Jadi untuk tema 2 dimulai pada tanggal 16 Juli. Kemudian, nih 1 subtema untuk 6 hari atau 1 minggu efektif. Mulai dari 16, 17, 18,
Kemudian untuk 4, 5, dan 6-nya, 19-nya hari Minggu, seperti yang tadi saya sebutkan ya, 20, 21, dan 22. Oke. Kemudian setelah itu penilaiannya kapan? Penilaiannya berlangsung hari berikutnya. Tanggal 23 Juli 2020. Itu untuk penilaian subtema. Setelah penilaian subtema, maka kita akan jalan ke remedial dan pengayaan. Remedial 1 hari setelahnya, pengayaan juga 1 hari setelahnya. Kenapa dibuat 1 hari? Di sini, di sekolah saya, kami mengacu kepada proses refleksi siswa. Jadi ketika siswa bisa merefleksikan pembelajarannya menjadi remedial dan pengayaan dalam 1 hari, kami harap pembelajaran itu berjalan menjadi lebih efektif. Oke, itu untuk subtema 1. Kemudian kita akan menuju subtema 2. Bagaimana? Sama, kita tinggal menambahkan 1 pertemuan di sini. Ini merupakan pertemuan ya. Jadi pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, 4, 5, 6. Dan 1 pertemuan ini dilakukan untuk 1 hari. 27 Juli, 28, 29, 30. 1 Agustus, 3 Agustus. Dan berulang terus seperti itu. 1, 2, 3, subtema selesai. Kita beralih ke tema berikutnya. Tema berapa? Tema 3. Sama. Jadi dilanjutkan saja. Jika hari ini, jika pengayaan terakhir untuk tema 5 pada tanggal 18 Agustus, maka tema 6 pada tanggal 19 Agustus. Seperti itu. Jadi berjalannya itu fluidial, lancar, berlanjut seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Silahkan paparkan ke saya. Oke. Kemudian kita sudah berbicara tentang prota sudah. Kemudian kita sudah berbicara tentang promes. Prota dalam 1 tahun, saya ulangi ya, prota dalam 1 tahun, promes dipecah menjadi 2, semester 1 dan semester 2. Dasar dari promes, kemudian kita masuk ke silabus. Oke, cek. Untuk silabus kurikulum 13, pengembangnya sudah disiapkan oleh Balitbang langsung, kementerian. Tetapi kita perlu mengecek kesesuaiannya dengan kemampuan siswa atau karakteristik siswa. Jika misalnya lagu Mariam Tomong atau lagu apa yang ada di dalam pembelajaran tersebut, kita bisa Oke, terima kasih Mbak Nanda. Siap. Kita bisa menggantikannya menjadi konteks yang sesuai dalam pembelajaran di sekitar siswa. Tidak harus selalu Mariam Tomong seperti itu. Mariam Tomongnya diberikan setelah siswa mengerti konteksnya. Oke, yuk kita agak mulai berat ini materinya ya. Oke, saya akan share screen lagi untuk materi berikutnya. Ini tadi prosemnya sudah ya, nanti bisa tanya ke saya apa-apa aja. Kemudian kita berlanjut ke silabus. Oke. Seperti kita ketahui, untuk pembelajaran kurikulum 13 dibagi modus pembelajarannya dibagi menjadi 2. Proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Apa bedanya? Proses pembelajaran langsung dilakukan, dianalisis, dilihat hasilnya pada waktu pembelajaran.
dirancang secara khusus dan masuk pada waktu pembelajaran. Jadi gini, guru bisa langsung outputnya itu bisa langsung dilihat dan bisa dikembangkan cara berpikirnya, cara pengetahuannya sampai sejauh mana, keterampilan psikomotornya sejauh mana. Melalui apa? Interaksi langsung dengan sumber belajar. Sumber belajar. Jadi tidak hanya dengan guru, tetapi sumber belajar lain pun bisa. Buku, internet, dan lain sebagainya. Itu namanya proses pembelajaran langsung. Diwujudkan dalam apa? Silabus, RPP, dan diejawantahkan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Itu untuk satu, proses pembelajaran langsung. Yang kedua, proses pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran tidak langsung di sini maksudnya adalah proses pembelajarnya itu berlangsung, tetap berlangsung, tetapi tidak dirancang secara khusus. Jadi, biasanya kalau untuk K13, pembelajaran tidak langsung itu untuk KI1 dan KI2. Religius dan sikap. Religius terkait nilai-nilai, pengembangan nilai-nilai, dan sikapnya. Oke, bagaimana pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tentang Undang-Undang Pendidikan diaplikasikan di kelas. Itu akan terwujud nyata dengan silabus yang dibuat. Oke, mari kita lihat silabus terbaru. Silabus tematik berisi 9 kolom. Dengan kolom pertama, mata pelajarannya apa saja? Ingat, karena tematik berarti mata pelajarannya tidak hanya satu. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini apa maksudnya? Semua kompetensi dasar yang ada pada pembelajaran tematik tersebut. Jika misalnya pada pembelajaran 1 materinya PKN, SBDP, IPS, nih di input di sini ya teman-teman, PKN, SBDP, IPS misalnya ya. Untuk kompetensi dasar PKN tuliskan di sini semua. IPS juga sama, begitu juga dengan SBDP. Selepas itu, selepas kompetensi dasar, kita akan berbicara tentang indikator pencapaian kompetensi. Kira-kira pembelajaran berhasil jika siswa memiliki kompetensi seperti apa? Kompetensi-kompetensi yang dimiliki siswa terukur dalam indikator. Dituliskan di sini indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi mencakup 4 hal. Audiens, siswanya itu sendiri, siswa sebagai subjek dan subjek pembelajaran. Behavior, kondisi apa sih? Behavior itu melalui apa sih dia bisa mendapatkan kompetensi tersebut? Condition, kemudian yang terakhir kali degree. Degree-nya itu dengan benar, 2 dari 3 dan lain sebagainya. Kemudian untuk kolom 4 itu ada materi pembelajaran. Materinya apa saja? Semua ini dari 1, 2, 3, 4 dituliskan secara nyata pada kegiatan pembelajaran. Oke, kegiatan pembelajaran di sini dibagi menjadi 3. Pembuka, inti, kemudian penutup. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Isi kegiatan pendahuluan apa, kegiatan inti apa, penutup apa, nanti akan dikulik lebih lanjut pada waktu kita membahas RPP. Dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, maka akan timbul tanda tanya. Ini sampai ke 5 merupakan proses pembelajaran langsung.
Nomor 6, untuk mengaplikasikan yang diminta oleh amanat undang-undang berupa proses pembelajaran tidak langsung, pengembangan nilai dan sikapnya akan dilihat pada kolom 6, pendidikan, penguatan karakter. Karakter-karakter apa yang diinginkan oleh siswa, dicapai untuk siswa pada pembelajaran tersebut. Nomor 7, kolom 7 merupakan penilaian. Penilaian di sini dibagi menjadi 3, ya. Penilaian aspek kognitif, afektif, ataupun psikomotor. 8, alokasi waktu. Dalam satu tema ini berapa waktu sih? Kemudian yang 9, sumber belajar. Sumber belajarnya dari mana saja? Ini format untuk silabus, tetapi harus teman-teman ingat, selain pelajaran agama dan budi pekerti, PKN tidak perlu mencantumkan KI 1 dan KI 2. Langsung ditulis KI 3-nya untuk pengetahuan, KI 4-nya untuk keterampilan. Jadi ini tidak dituliskan. Oke? Dari yang kita bicarakan tadi, maka didapat kesimpulannya. Silabus itu apa? Oke. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup KI. Di sini ya. KD. Ini dia KD. Materi pembelajaran, kegiatan penilaian belajar. Nomor 59 tahun 2014. Kita sudah belajar tentang silabus itu apa, formatnya seperti apa. Kemudian kita akan mulai dengan ini dia. Tadi kita sudah mengembangkan Prota, kemudian sudah mengembangkan Promes. Bagaimana pertama mengkaji SKKD KD. Yang kedua, mengidentifikasi materi atau pokok pembelajaran. Yang ketiga, dari identifikasi materi-materi tersebut dikembangkan langsung menuju kegiatan pembelajaran. Oke, sampai di sini clear, teman-teman. Kita akan melanjutkan berikutnya. Oke, kita akan coba menganalisis silabus pada kelas 4, tema 4. Mari kita buka bersama. Silahkan jika ada hal yang ingin ditanyakan, jangan lupa untuk dituliskan di kolom chat ataupun boleh melambaikan tangan. Raise your hand. Silahkan teman-teman, kita buka bersama untuk link yang sudah saya bagikan. Silabus kelas 4, subtema, tema 4. Bukan subtema, silabus kelas 4, tema 4. Oke, saya sambil menunggu. Saya juga akan sambil membuka silabus sebentar. Sebenarnya sudah saya gabungkan semuanya pada Google Drive saya. Silabus 4. Oke. Sebentar. Project 2021 MP. Silabus 4.4. Oke. Oke, saya sudah dapat. Saya tunggu teman-teman untuk membuka silabusnya. Saya akan lakukan share screen lagi, mohon izin.
Silabus 4 tema 4 sel. Oke. Kita lihat di sini. Sama seperti yang tadi ya. Di sini karena ada pembelajaran PKN-nya, makanya kompetensi inti 1, KI 1 dan KI 2 ditambahkan. KI 3 untuk pengetahuannya, sedangkan KI 4 untuk keterampilannya. Oke, sekarang kita lihat. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Inputkan, masukkan ke dalam mapel. Oke, kemudian setelah itu kompetensi dasarnya apa saja, tuliskan di sini. Mendapatkan kompetensi dasar ini dari mana? Dari buku siswa. Jadi nanti buku siswa sudah ada apa sih namanya? Jaring-jaring temanya. Oke. Nah, jaring-jaring tema tersebut yang dimasukkan ke dalam kompetensi di sini, dimasukkan ke dalam silabusnya. PKN kompetensi dasar. Indikatornya apa? Itu tadi yang harus ada A, B, C, D atau minimal ada A dan B. Kemudian, materi pembelajarannya apa? Ada juga. Semuanya sebenarnya kalau kurikulum 13 itu sudah lengkap. Silabusnya juga sudah disediakan oleh pemerintah, tetapi guru diminta untuk bisa menggabungkannya menjadi pembelajarannya itu tidak aneh seperti itu. Jadi smooth antara ketika anak-anak belajar PKN dengan pembelajaran IPS dan pembelajaran dan lain sebagainya, itu tidak terlihat sekali proses pergantian pembelajarannya, tetapi dalam tema tersebut. Payungnya itu tema. Jadi ketika sudah belajar tematik itu sudah blended. Blended itu tidak bisa pembelajarannya ini ya. Blended itu sudah tidak bisa diidentifikasi yang mana PKN, yang mana IPS, yang mana SBDP. Semuanya jadi satu, blended, nyampur jadi satu, tetapi untuk perangkat-perangkatnya tetap dituliskan materi-materinya. Untuk apa? Agar kita bisa mendapatkan indikator pencapaiannya dan penilaian dari siswa. Bagaimana caranya? Bagaimana? Berapa sih hasil efektivitas dari pembelajaran kita? Oke, misalnya di sini kegiatan pembelajaran apa? Mengamati burung garuda dan lain sebagainya. Nih ya, alokasi waktunya 24 jam untuk satu subtema. Enggak, di sini alokasinya 24 jam itu 6 jam, 6 hari. Benar, satu subtema. 6 hari, satu harinya efektif itu 4 jam. Oleh karena itu, alokasi waktunya menjadi 24 jam. Dari 6 hari, satu subtema, 6 hari, 1 minggu, 6 pertemuan, berarti 6 hari, 1 harinya 4 jam. 6 kali 4, 24 JP. Hitungannya ini. Sumber belajarnya apa? Ya, sumber belajarnya bisa buku guru, buku siswa, internet, maupun lingkungannya. Oke, jadi ada banyak ya, jadi tidak tergantung. Sumber belajarnya juga bisa orang, gurunya, ataupun tokoh masyarakat yang kebetulan diundang atau dihadirkan ke sekolah, dan lain sebagainya. Oke, ini yang dimaksud dengan silabus untuk kurikulum 2013. Sama persis, masuk ke dalamnya, masukkan mapel, masukkan temanya di atas sebagai payungnya, subtemanya apa, indikatornya apa, terus ini apa namanya pembelajarannya seperti apa. Itu untuk silabusnya. Oke, sepertinya sudah mengerti semua sampai ke silabus karena saya lihat tidak ada pertanyaan. Berikutnya, saya akan berlanjut setelah silabus, maka yang terakhir kali adalah RPP. Nah, RPP ini saya akan agak panjang, agak lama, karena ini merupakan dasar dari pembelajarannya. Saya akan mencontohkan RPP yang satu RPP matematika, blended, jadi kombinasi antara daring dan luring, tapi lebih cenderung ke daringnya. Kemudian yang kedua daring, satu matematika daring, kemudian yang kedua kombinasi untuk daring dan luring untuk RPP tematik dengan wirausaha,
Kemudian yang satu lagi RPP untuk penelitian, contoh penelitian RPP tentang STEM yang sudah saya lakukan pada waktu saya sepulang dari Malaysia. Oke, mari kita lihat. Saya akan share screen PowerPoint. Ya, betul. Oke, silahkan teman-teman jika ada pertanyaan. Ini sampai tadi, nah ini dia RPP, analisis silabus. RPP, kita akan belajar semuanya tentang lesson plan atau RPP. Sebentar, masih silabus, analisis. Nah, ini dia. Oke, semua akan saya coba untuk kulik-kulik tentang RPP. RPP itu apa sih? RPP itu kalau bahasanya yang paling mudah itu sebentar. Something wrong with me. Ada sesuatu hal yang harus saya lakukan dulu sebentar. Oke. RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari materi pokok atau tema tertentu dan mengacunya itu kepada silabus. Jadi induknya semuanya kembali lagi ke silabus. Pembelajaran 1 RPP-nya seperti apa, pembelajaran 2 RPP-nya seperti apa, pembelajaran 3 RPP-nya seperti apa. Tadi seperti yang sudah disebutkan Ibu Nur Aizah, betul. Sekarang RPP-nya itu RPP 1 lembar, terdiri dari tujuan, terus kegiatan pembelajaran dan penilaian saja. Oke, mari kita lihat. Oke, apa sih yang ada dalam RPP itu? RPP komponen dasarnya itu ada 6. Satu lagi sumber ya. Oke. 1, tujuan pembelajarannya itu apa? Yang kedua, materinya itu apa? Ketiga, metodenya. Kemudian sumber belajarnya apa? Terakhir kali adalah tentang penilaian. Oke, clear. Komponennya sampai di sini ya. Ini masih bisa dibaca sendiri. Langkah pengembangan RPP itu ada 7. Ini agak-agak teoritis. Pertama mengkaji silabus. Silabusnya dikaji semuanya itu. 4 KI-nya dikaji semuanya. Mana saja yang bisa dirumuskan dan sesuai dengan pembelajaran berdasarkan standar prosesnya tadi. Setelah dikaji silabusnya, yang kedua kita harus belajar tentang materinya. Disesuaikan dengan potensi peserta didiknya. Bisa grade-nya dinaikkan dari standarnya ataupun diturunkan. Oke, ini jangan lupa juga ada relevansi dengan karakteristik daerah, didekatkan dengan kehidupan siswa. Mengapa harus didekatkan dengan kehidupan siswa? Seperti yang kita ketahui bersama. Apa yang ada di kepala siswa, pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dengan pengetahuan yang akan diserap oleh siswa itu membutuhkan jembatan, membutuhkan konektor. Nah, konektornya di sini yang paling dekat itu konektor yang relevan dengan kehidupannya dia, kontekstual dengan kehidupan siswa. Jadi siswa tidak merasa ada gap. Tidak merasa ada gap. Oke, saya baru tahu, kok disuruh belajar F, B, C, D-nya hilang kemana? Nah, B, C, D, E-nya itulah sebagai konektornya. Oke, kemudian tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual itu udah tahu semua nih. Kemudian mengacu kepada tujuan. Kita membuat RPP itu buat apa sih? Tujuannya kita mau apa sih? Nah, paling tidak yang harus dicantumkan dalam RPP itu ada 2 aspek. Pertama, aspek audien atau peserta didik. Yang kedua, aspek behavior. Kemampuan mereka tuh gimana? Kita tuh mau siswa itu tahu yang mana, gitu. Itu yang dicantumkan dalam indikator pencapaian kompetensi. Kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, dari 3 langkah sebelumnya,
kembangkan, ramu, racik, rancang menjadi pembelajaran yang akan melibatkan langsung peserta didik. Jadi peserta didik itu berlaku sebagai subjek, tidak hanya diposisikan sebagai objek pembelajaran. Jadi dia yang aktif, dia yang berkarya, dia yang mencoba dan lain sebagainya. Melalui apa? Tadi seperti yang sudah disebutkan Ibu Nur Azizah, tidak ada satu metode pun yang paling sesuai. Karena apa? Peserta didik memiliki karakteristik tersendiri, begitu juga dengan metode-metode yang ada pada yang diminta, yang sudah ada sintak-sintaknya. Oke. Berikutnya. Penjabaran jenis penilaian. Penilaiannya tuliskan di situ. Apa saja penilaiannya? Bisa berupa tes, ya kan? Tes tertulis bisa. Kemudian kalau kita mau berbicara tentang kinerja peserta didik, tentu saja menggunakan lembar pengamatan atau observasi ya. Sikap juga tidak bisa kita lakukan, kita tidak bisa ngetes siswa untuk sikap, aspek sikap. Oleh karena itu, sikap dilakukan salah satunya melalui pengukuran sikap dilakukan melalui observasi. Kemudian bisa menggunakan proyek ataupun produk, dan terakhir kali portofolio. Bagaimana cara menentukan alokasi waktu? Sama seperti tadi, kita lihat kedalaman materinya. Jika membutuhkan waktu yang panjang atau materi-materi tersebut membutuhkan materi prasyarat yang berat dan dirasa siswa kedalaman materinya dalam dan luas, waktunya jadi bisa molor atau dipanjangkan untuk materi-materi tersebut. Tapi jika dirasa ini 1 jam cukup, 1 hari cukup atau 1 hari cukup lah misalnya dibagi, oke, jalan 1 hari. Tapi jika dirasa materinya itu panjang, materinya luas dan dalam, perluas itu, perpanjang waktunya. Berikutnya, menentukan sumber belajar. Menentukan sumber belajar tadi sama seperti tadi, rujukannya itu apa? Bisa manusia, bisa objek, bisa guru, bisa media, ataupun bisa internet juga. Berikutnya silahkan kembangkan RPP-nya. Oke, pengembangan RPP. Saya akan ini dulu sampai di sini, kemudian saya akan bertanya dulu. Ada 3 hal besar yang ada pada RPP saat ini atau RPP 1 lembar. Jika kita akan membuat RPP misalnya tentang kecepatan, oke, di sini kita berbicara tentang RPP kecepatan atau perbandingan 2 besaran. Kira-kira tujuannya apa? Kegiatan pembelajarannya apa? Dan penilaiannya bagaimana? Saya tunggu pendapat-pendapat dari teman-teman. Silakan untuk dituliskan dulu di kolom chat. Kira-kira kalau kita akan belajar tentang kecepatan, itu menggunakan apa? Kegiatan pembelajarannya bagaimana? Penilaiannya bagaimana? Untuk saat ini. Atau RPP pada masa pandemi. Saya tunggu ya. Saya akan stop share dulu. Saya akan memberikan waktu 3 menit. Silakan tuliskan dari sekarang. Jangan lupa materinya tentang kecepatan. Oke. Kemudian kira-kira apa sih yang ingin dibahas dari kecepatan tersebut? Bagaimana sih cara mengajarkan kecepatan di masa pandemi ini? Silakan tuliskan. Saya tunggu ya. Nah, kok belum ada? Tuliskan sedikit.
Silakan saya tunggu tentang kecepatan. Oke, terima kasih sekali untuk Mas Andi Setiawan. Penerapannya kegiatan secara langsung, Bu, seperti mengayuh sepeda dengan dibatasi waktu. Tepat sekali. Oke, kita sudah dapat satu aktivitas, mengayuh sepeda. Lagi, berikan ke saya atau berikan wawasan kepada saya, mari kita berdiskusi. Jadi anak itu tahu gitu loh, kecepatan itu semakin cepat, dia akan menempuh jarak semakin panjang. Caranya apa? Satu, sudah mengayuh sepeda betul. Kemudian, yang kedua, betul sekali, Mas Andi betul sekali. Bagus banget. Selanjutnya apa setelah itu? Sebelum itu atau setelah itu boleh. Silakan Mbak. Saya akan tunggu sebentar ya, sebelumnya ya. Oke. Selain Mas Andi, ada lagi kah yang ingin berdiskusi secara langsung? Oke. Oke, karena saya pikir suaranya belum muncul, Bu. Oke, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, saya akan berbicara tentang tadi apa? RPP kecepatan ya. Oke, untuk berbicara tentang RPP kecepatan, yang pertama kali kita ketahui adalah siswa mengerti pengertian kecepatan. Pengertian kecepatan itu apa? Tetapi dengan realnya. Kita tidak perlu mengajarkan loh. Ini loh rumus kecepatan, jarak dibagi waktu. Tetapi melalui kegiatan yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, nanti siswa akan mengerti. Oke, kalau saya berjalan dengan jarak yang sama, segini misalnya, waktunya, jaraknya sama. Waktunya akan lebih panjang, atau dia membutuhkan waktu lebih lama. Oke, 3 hal. Pertama, kita itu berjalan. Siswa itu berjalan. Kedua, siswa itu dia akan mengayuh sepeda dengan jarak yang sama, dimenitin di rumah. Yang ketiga, meminta tolong untuk orang tuanya agar dia diboncengin naik motor. Dia bersama orang tuanya naik motor dengan jarak yang sama. Itu adalah contoh paling kontekstual di masa pandemi ini, bagaimana cara mengajarkan pembelajaran topik kecepatan kepada siswa. Kita lihat ya.
Tujuannya memahami kecepatan tidak berdasarkan dari rumus. Kecepatan tuh ini dibagi ini. No, tapi dari hal yang mereka lakukan. Menjelaskan cara menentukan kecepatan bagaimana, mampu menghitung kecepatan, ya kan? Yang keempat, mengidentifikasi hitung laju kecepatan benda. Oke, kalau saya jaraknya segini, jaraknya A, saya menempuhnya dalam waktu B, nanti setelah dia berjalan, setelah dia naik sepeda atau mengayuh sepeda, dan setelah dia menggunakan motor atau diboncengkan motor, siswa akan mengetahui, dia bisa menggeneralisasikan satu demi satu. Kecepatan itu apa? Kegiatan pembelajarannya apa? Kegiatan pendahuluannya, ini daring ya, ingat ini daring. Jadi yang pertama menyampaikan materi dan tugasnya melalui WA dulu. Tugas sampaikan di WA group. Setelah itu, guru sudah membuat link presensi berupa Google Form. Jadi siswa mengisi link presensi tersebut. Itu kegiatan pendahuluannya. Kegiatan intinya apa? Seperti kita ketahui, jika kita menggunakan kurikulum 2013, maka ada kegiatan 5M. Diawali dengan mengamati. Mengamatinya video pembelajaran. Berikan stimulusnya berupa video pembelajaran dulu. Video pembelajaran banyak sekali. Salah satunya yang saya cantumkan di sini. Setelah dari kecepatan tadi, setelah dari mengamati tadi, siswa akan diberikan tugas untuk mencari informasi dari ragam-ragam yang lain. Dari berbagai macam sumber yang lain. Kemudian siswa, kita sebagai guru menyiapkan Google Form yang isinya membuat siswa itu menalar jalan kaki, jarak ini sampai ini, jarak titik-titik, waktu titik-titik, kayak gitu. Jadi dia mengisi sendiri dan itu mengisinya jarak dan waktunya itu kembali ke siswanya sendiri, kembali ke orang tuanya. Jadi pertanyaannya itu close terbuka kayak gitu loh. Open, salah, bukan close. Kegiatannya ini open, tidak harus kegiatannya itu 100 meter, 200 meter. No, itu tergantung dari siswanya sendiri, sejauh mana mereka having fun. Kemudian, setelah itu ada proyeknya dari guru, kemudian menghitung kecepatannya, menyelesaikan tugas dari WA. Kayak gini contohnya, penilaian sikap melalui tes observasi, pengetahuan melalui formatif, keterampilan melalui proyek, pemecahan masalah lari atau kecepatan. Terlampir ya. Nah, lembar soal apa? Seperti ini. Lembar soal ini nanti bisa dikreasi lebih lanjut bisa. Tetapi tugas proyeknya yang paling penting. Buat sebuah kegiatan proyek yang menghitung kecepatannya. 1 jalan, 2 lari, 3 naik sepeda, 4 naik sepeda motor. Mengendarai sepeda motor. Dari situ nanti udah tahu nih, jalan dia berapa lama, lari berapa lama, naik sepeda berapa lama, sepeda motor berapa lama, ambil suatu kesimpulan kalau kecepatan itu merupakan jarak dibagi waktu. Semakin panjang jaraknya, semakin lama waktu yang ditempuhnya. Tetapi jika saya memiliki kecepatan yang lebih besar, maka jarak tempuhnya akan lebih pendek. Itu untuk RPP tentang kecepatan, untuk daring. Oke, saya akan bagi lagi RPP lagi tentang wirausaha. Tapi kalau RPP wirausaha bisa Bapak Ibu lihat di sini sebentar. Saya akan sharing dulu. Share screen untuk RPP. Ini hampir selesai kita. Untuk wirausaha, Bapak Ibu bisa buka di alamat ini. https guruberbagi.kemdikbud.go.id. Jadi ini merupakan RPP saya yang saya bagikan di Guru Berbagi melalui pendekatannya. Ini sesuatu hal yang baru karena pendekatan novel engineering itu belum banyak, materinya itu sendiri susah untuk dicari dalam bahasa Indonesia. Jadi saya menggunakan pendekatan novel engineering, terus metodenya tetap sama, PJBL, tetapi tentang apa? Efisiensi kemasan wirausaha. Jadi nanti siswa di rumah itu ada beberapa kemasan misalnya, dan sebagainya, masukkan ke dalam RPP-nya. Kenapa novel engineering? Karena pernah saya bertanya kepada siswa saya. Siswa saya enggak juga bertanya sih, dia curhat ke saya. Ibu, saya tuh suka membaca buku. Nah, berdasarkan dari situ, kamu nilainya bagus, kenapa? Karena saya suka membaca buku. Oke. Karena itu, kemudian saya berpikir,
Iya, saya akan menggunakan novel engineering. Itu satu. Bapak Ibu bisa kulik-kulik novel engineering berbasis STEM PJBL tentang materi efisiensi kemasan produk wirausaha untuk kelas 6. RPP-nya ada di sini di guru berbagi, itu lebih mudah dibuka daripada saya akan menjelaskan sedikit tentang RPP STEM. Sains, teknologi, engineering, dan matematik. Ini RPP baru, benar-benar baru, dan saya harap teman-teman memperhatikan untuk ini. RPP STEM saya akan bagi. Saya akan share bentar. RPP STEM PJBL. Oke. Mari kita cermati bedanya tadi itu apa. Tadi saya pertama sudah memberikan RPP tentang matematika sebagai mata pelajaran berdiri sendiri. Yang kedua, teman-teman bisa membuka guru berbagi untuk RPP tematik. Ya kan? Pada pendekatan novel engineering untuk efisiensi kemasan wirausaha. Silakan di situ. Kemudian yang ketiga, saya akan memperkenalkan tanpa pendekatan. Di sini pendekatannya sendiri sudah STEM. Tetapi metodenya project based learning. Kenapa project based learning? Sejalan dengan yang dikemukakan atau digaungkan oleh Pak Menteri. Kalau sekarang pembelajaran basisnya atau dasarnya akan berupa proyek. Kenapa proyek? Karena proyek itu merupakan basisnya masalah. Diharapkan pembelajaran itu akan menyelesaikan permasalahan yang dimiliki siswa. Pembelajaran diaplikasikan langsung di dunia nyata. Jadi pembelajaran bukan lagi segala sesuatu yang berhenti di dunia pendidikan, berhenti di sekolah, tapi aplikasikan langsung ke kegiatan atau keadaan siswa di rumah. Lanjut ya, ini untuk kelas 6 semester 2. Temanya apa? Di sini kalau kita berbicara STEM, buatlah tema sendiri. Di sini saya membuat tema My Dream House. Tujuan pembelajarannya apa? STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik. Sains di sini saya membahas tentang sifat benda dan gaya. Bagaimana penampangnya, bendanya bentuknya apa, jika dalam banjir bagaimana. Matematikanya tentang luas permukaan. Engineering, ingat, engineering di sini. Engineering itu bukan toolnya ya, tetapi rekayasanya. Rekayasa bagaimana agar suatu rumah atau rekayasa purwarupa rumah yang siswa buat itu mampu tahan dari di sini tahan banjir ya. Ada satu lagi proyek saya tahan gempa sudah jalan yang saya bagi tahan banjir. Terus yang satu selain tahan banjir dia tuh bisa mengapung gitu loh. Oke, it's okay banjir, tapi dia bisa mengapung saat banjir. Bagaimana caranya? Pikirkan di sini. Itu tujuan pembelajarannya ya, membuat miniatur, mengidentifikasi luas permukaan beberapa bangun ruang. Hasil belajarnya ini apa? Saya masuk di sini keterampilan abad 21 yang dipersyaratkan untuk hidup di abad 21 ya siswa memiliki keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 terrealisasi secara nyata melalui STEM. Bahkan hari ini ada konferensi STEM tingkat Asia Tenggara yang diadakan oleh ITSE Filipina. Hari ini keren sekali. Kemarin dari NASA yang berbicara. Oke. Terus keterampilannya apa? Berpikir kritis 4C, kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi. Keterampilannya apa? Berpikir matematika. Karena ini STEM tetapi titik tolaknya adalah pembelajaran matematika. Ada STEM yang titik tolaknya pada IPA, ada STEM yang titik tolaknya pada matematika, ada STEM yang titik tolaknya semua, itu beda. Jadi yang ada silo, nanti itu, udah deh, itu. Pokoknya seperti itu. Alat bahannya seperti ini. Nah, ketika kita membuat ketika kita membuat RPP yang sudah akan diaplikasikan dalam bentuk penelitian di sini apa? Pada waktu nanti teman-teman akan melakukan pembuatan skripsi, berarti kan harus ada penelitiannya. Kalaupun penelitiannya berupa penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan kelasnya pun tetap ada metode atau medianya atau metode berbasis media dan itu kebalikan tetap sama, harus ada di dalamnya. Oleh karena itu RPP-nya tidak bisa, menurut saya itu tidak bisa jika RPP biasa dimasukkan ke dalam penelitian yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi RPP-nya apa? RPP-nya ya sesuai karakteristik tadi. Contohnya RPP STEM. RPP STEM sendiri banyak banget. STEM PJBL itu banyak sekali. Saya akan menggunakan STEM PJBL dari Laboy and Ras. Sintaknya
atau tahapan-tahapan pembelajarannya itu dari Laboeras. Kenapa saya mengambil Laboeras? Karena sintak atau tahapan-tahapan pembelajaran bisa langsung dikreasikan oleh siswa dan ini lebih mudah. Ada 5 hal. Refleksi sudah jelas dilakukan oleh guru. Yang kedua, riset bisa dilakukan oleh guru dan siswa. Discovery, menemukan hal yang baru. Melalui pendekatan discovery, siswa akan tahu, oh ini tuh benar-benar berfungsi loh untuk saya pembelajaran ini. Aplikasikan terhadap permasalahan yang dimiliki siswa, dan terakhir komunikasi. Tahap refleksi di sini apa? Guru tentu saja yang merefleksi, bukan siswa ya. Kegiatan peserta didik mengamati video hasil refleksi guru ataupun terlibat tanya jawab dalam mengidentifikasi masalah. Kegiatan guru apa? 1, mencari permasalahan paling dekat oleh siswa. 2, melibatkan siswa, enhance siswa. Benar-benar siswa itu terlibat secara semuanya. Aspek-aspek yang ada di dalam siswa itu terlihat dan berkembang. Melibatkan siswa, engage siswa. Untuk melakukan tanya jawab. Mengapa rumah-rumah dapat terendam banjir? Bagaimana jika rumah tersebut terendam banjir? Apa akibatnya? Bagaimana caranya untuk mengurangi? Atau setidaknya rumahnya tetap bagus, tetap oke. Setelah itu ada lembar kegiatan yang diberikan. Nanti saya juga akan memberikan lembar kegiatannya. Dan ini hal yang penting, benar-benar penting menurut saya. Research di sini kita masuk STEM-nya. STEM-nya masuk pada tahapan riset. Science, IPA-nya, tulis di sini ya. Pengaruh gaya dan sifat benda. Ini materi-materinya. Ini untuk IPA. Engineering, yuk jangan lupa. Engineering itu merancang. Oke, makanya dia merancang. Teknologinya itu apa? Teknologi tidak harus selalu segala hal. Komputer, internet, no. Teknologi itu alat yang membantu. It's not always sesuatu yang complicated. No, sesuatu bahkan ketika kita bisa pisau, itu teknologi ya. Karena dia menggunakan bidang miring. Oke, kemudian matematikanya apa? Menentukan ukuran bentuk dasar. Di sini contohnya ini. Oke, kemudian apa yang dilakukan? Menayangkan video rumah panggung dan rumah apung. Rumah panggung untuk solusi terhadap jika dia kena banjir, maka rumahnya itu berada di panggung gitu loh. It's okay, kena banjir juga ada masalah. Tapi kan siswa harus berpikir, panggungnya ini berapa kekuatannya. Kemudian rumah apung seperti apa. Terus dia mengamati, menemukan ide, menemukan masalah. Seperti itu. Meminta untuk mencari referensi. Terus setelah itu bereksplorasi, siswanya bereksplorasi bagaimana membuat sketsa. Penting sekali untuk mengejawantahkan apa yang ada dalam pemikiran siswa, tuliskan, gambarkan. Tidak setiap siswa itu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Ada siswa yang memiliki kemampuan untuk menggambar yang baik. Gunakan kemampuan siswa, arahkan potensi siswa untuk membuat sketsa atau desain rumah tahan gempa. Discovery di sini, penemuannya ini di sini di mana? Dengan cara melakukan diskusi. Kan nanti setiap anak mempunyai ide sendiri-sendiri. Saya idenya A, saya idenya B, saya idenya C, idenya D. Diskusi, temukan satu solusi terbaik. Satu, kolaborasikan. Situ meletak discovery-nya, penemuan dari satu solusi terbaik atas beragam solusi, atas beragam ide yang sudah dikemukakan siswa. Kemudian aplikasinya apa? Aplikasinya di sini ya itu tentu saja dia kolaborasi, dia berkomunikasi, dia mengerjakan proyek di situ, menggunakan miniatur, menguji. Efektif tidak sih terhadap banjir? Lakukan. Kasih air yang banyak. Efektif tidak? Permukaan yang basah berapa? Dan lain sebagainya. Kalau terlalu banyak, kalau ternyata tidak efektif, lakukan desain ulang, berulang. Seperti itu. Terus, nah di sini STEM-nya juga masuk di application. Berarti untuk STEM pada Laboeras itu ada dua. Yang pertama masuk ke riset, yang kedua masuk ke aplikasinya. Terus yang terakhir komunikasinya. Di sini lembar tantangannya ini kalau yang namanya STEM tesnya itu berupa lembar tantangan. Jadi tidak hanya tes A, B, C, D atau tes tulis, tetapi lembar tantangan.
Dimulai dari tantang dong siswa Anda. Untuk apa? Rancang bangunan impianmu yang bebas dari banjir. Apapun itu terserah. Boleh, apapun itu diterima. Kemudian yang kedua, kriterianya. Oke, waktu saya 3 menit, oke, insya Allah pas. Kriterianya apa? Air, suatu bangunan dinamakan tahan banjir itu jika satu, air itu tidak bisa masuk pada waktu banjir. 2, kalaupun banjir besar, at least rumahnya itu mengapung. 3, efektif dari pembuatan, efisien, dan biaya. Ini adalah constraint-nya, kriterianya. Tidak bisa tidak, desain yang dibuat siswa harus 1, 2, 3. Harus ada itu. Oke. Bahannya apa? Bahannya macam-macam, tusuk sate, kertas, dan lain sebagainya. Alatnya ini, anggota kelompoknya 1-6. Nah, langkah pembelajarannya ini saya sesuaikan atau nanti itu disesuaikan dengan Otsuka tahun 2019. Apa yang menjadi permasalahannya? State your problem. Tuliskan permasalahannya menggunakan kalimatmu. Tulis di situ. Literasinya jalan dong karena menggunakan kalimat-kalimat yang dimiliki siswa sendiri. 2, solusi. Di sini, sketsa rumah. Buat sketsa rumah sebanyak mungkin. Kreatifkan siswa Anda untuk berpikir divergen. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Jadi dalam satu masalah itu bisa ditangani dengan berbagai hal. Yang alasannya apa? Kenapa kamu membuat sketsa seperti itu? 3, ini tadi sudah kolaborasi. Desain terbaik apa? Terus, sebelum membuat proyek, carilah referensi. Kemudian, buatlah perencanaan time schedule, kegiatan dan kebutuhan. Saya akan mulai dari tanggal ini, kebutuhan saya ini. Time schedule kan, masukkan ke situ. Kemudian, buat jadwal kegiatan. Pembagian tugas terhadap proyek yang dikerjakan. Kegiatan 1, 2, 3, 4, siswanya banyak. Oke, kamu A, kamu B, kamu C, dan waktunya ini. Oke, itu kolaborasi kelihatan, komunikasi terlihat, kemudian kritis tadi sudah, ya kan? Kritis ketika siswa berpikir ada 3 constraint atau 3 kriteria itu dia berpikir kritis, dan yang keempat kreativitasnya itu terlihat pada waktu siswa mendesain berbagai macam bentuk rumah tahan gempa. Oke, itu untuk RPP-nya. Kemudian setelah itu buat laporan, presentasikan di kelas, ya kan? Presentasikan saja sesuai laporan-laporanmu. Setelah mempresentasikan, lanjutkan, miniaturkan, lanjutkan, buat purwarupa tadi. Kemudian tes, lakukan pengetesan. Setelah itu dievaluasi. Langkah akhir evaluasi, presentasi lagi, tetapi presentasi sudah dengan rumahnya. Terus setelah itu masuk ke materinya. Gabungannya itu apa saja dari rumah yang telah dibuat. Seperti itu. Masuk ke materi IPA-nya, masuk ke materi matematikanya. Itu dia. Jadi itu menjadi STEM lebih banyak. Di sini saya akan menulis untuk kritis indikator pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, berpikir kreatif 14 dan 15. Saya minta kepada siswa untuk oke, selamat berkarya, tetapi lakukan sesuatu yang berbahaya dengan hati-hati karena dia akan cutting, potong-potong beberapa hal. Ya, karena saya minta untuk hati-hati. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan tuliskan atau silakan boleh WA ataupun lewat apa itu, monggo. Waktu dan tempat waktu saya kembalikan kepada Mbak Ika selaku host. Monggo Mbak Ika. Terima kasih banyak Ibu Ernawati Setio Nugraheni MPD. Sebenarnya setelah sesi pemaparan dari kedua narasumber, di sini kami mempersilahkan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan jika ada. Tadi di kolom chat mulai dari pemaparan dari Ibu Nur Aziza sampai dengan Ibu Ernawati tampaknya belum ada pertanyaan. Mungkin teman-teman ingin menyampaikan secara langsung pertanyaannya, kami tunggu dengan silakan raise hand terlebih dahulu di reaction-nya. 2 penanya dipersilahkan.
Sepertinya tidak ada. Sudah sangat jelas sekali dari apa yang dipaparkan kedua narasumber tadi. Cukup? Tidak ada? Ya. Ada beberapa informasi dari Bapak Kepala UPT Magang terkait dengan pelaksanaan Magang 2 ini. Kami persilahkan pada Bapak Basuki untuk menyampaikan informasi yang dirasa sangat penting sekali untuk para peserta Magang 2 ini. Silakan pada Bapak Basuki. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah memberikan banyak hal tentang keilmuan, tentang perangkat pembelajaran, dan tadi akan menyinggung tentang apa ya, bisa dilingkan untuk sinkronisasi atau dengan penelitian. Untuk berikutnya ada informasi yang pertama mungkin untuk Bapak Ibu DPL nanti akan segera dikirimkan login user atau penilaian untuk mahasiswa. Nanti akan diberikan secara pribadi. Kemudian untuk mahasiswa untuk segera menghubungi para DPM-nya karena sudah di web, semuanya kelompok 1 sampai kelompok 54. Mohon untuk dicermati siapa DPM-nya karena lintas prodi, tidak hanya prodi PGSD saja. Nah, untuk itu mohon segera untuk menghubungi DPM dan juga membuat grup. Kemudian untuk panduan magang dapat diakses di web UPT Magang. Bisa ada semuanya kegiatan dan sebagainya di sana. Kemudian mahasiswa wajib mengupload laporan melalui web yang sudah disediakan sesuai dengan login pendaftaran di Magang 2 yang kemarin. Jadi passwordnya jangan lupa. Kalau lupa ya boleh silahkan untuk menghubungi saya secara pribadi. Kemudian selalu update web UPT Magang untuk apabila ada perubahan informasi dan sebagainya, ya minimal 1 hari 3 kali, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore gitu ya. Kalau 3 kali kan tidak akan ketinggalan informasi. Ya. Demikian informasi dan juga sekali lagi ucapkan terima kasih pada Ibu Eni yang telah memberikan semangat sekali ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa berkesinambungan ya Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih sekali. Waktu kembalikan pada waktu kembali kepada. Terima kasih pada Bapak Basuki telah menyampaikan informasi. Bagi teman-teman yang tadi mungkin sempat lost dari forum ini, nanti bisa disaksikan atau bisa dicek kembali di YouTube ya, di YouTube-nya MKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nanti akan kami upload di sana untuk kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya persilahkan kembali bagi teman-teman apabila ada yang ingin bertanya. Tadi mungkin masih malu-malu, tapi tadi sudah diselingi dengan Pak Basuki menyampaikan informasi. Mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan pada kedua narasumber kita, Bu Nur Aziza dan juga Bu Ernawati. Tadi menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Sangat jelas dan lengkap sekali tadi. Sampai praktik-praktiknya tadi Bu Erna membimbing bagaimana membuat RPP model ini, dan seterusnya tadi. Monggo teman-teman dari PGSD. Sangat menginspirasi. Monggo mahasiswa PGSD untuk segera menangkap peluang ini. Ibu ini luar biasa ini. Ayo silahkan. Jelas sepertinya Pak Bas, tidak ada ini. Oh gitu. Ya sudah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di kegiatan akhir pada pagi hari ini, yaitu di sesi penutup. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Ibu Nur Aliza MPD dan juga Ibu Ernawati Setio Nugrahini MPD yang sudah berkenan memaparkan banyak sekali tadi terkait dengan perangkat pembelajaran PGSD,
Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nur dan juga Bu Erna dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa Prodi PGSD. Ya, mohon maaf saya selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah mengikuti sampai dengan akhir dan semoga mahasiswa, teman-teman peserta magang 2 dapat melaksanakan kegiatan magang 2 dengan lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita live dari sini, izinkan saya untuk mendokumentasikan kegiatan dengan print screen di forum ini. Saya hitung dari untuk slide yang pertama dan teman-teman yang belum menyalakan videonya dipersilakan untuk menyalakan videonya. Direkam. Satu, untuk yang kedua, 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir. Oke, sudah selesai. Nanti akan kami share di grup mahasiswa untuk dokumen dari kegiatan ini dan tadi sudah saya sampaikan bisa disaksikan kembali di YouTube FKIP UM Purworejo. Terima kasih banyak Bu Erna, Bu Nur Aziza. Semoga suatu saat bisa berlangsung dengan Bu Erna. Terima kasih banyak telah mengundang saya, Ibu. Senang bertemu dengan Ibu. Ya, saya mohon izin juga. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.